Halo, selamat datang di channel NDJ Studio. Kali ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama cerita mengenai Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa di like, subscribe dan share. Terima kasih. Bab 6638 Akulah Hukum. Paviliun Feiyun. Bai Feiyun telah meninggal. Wakil Ketua Paviliun Liu Feng duduk di kursi Bai Feiyun, memegang selembar kertas giok di tangannya, dan menggunakan indera ilahinya untuk membaca pesan-pesan yang dikirimkan kembali. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi jari-jari yang memegang lempengan giok itu sedikit memutih. Dia adalah seorang dewa emas tingkat 1, membunuh Raja Anjing Iblis dewa emas tingkat 7, dan membunuh Huo Tai, seorang dewa emas tingkat 6 puncak, dengan satu tebasan pedang. Ia ditemani oleh seekor unicorn yang bisa menyemburkan api. Liu Feng meletakkan gulungan giok itu, menutup matanya, dan terdiam untuk waktu yang lama. Pemimpin sekte, apa yang harus kami lakukan? Tanya seorang murid. Liu Feng membuka matanya, ekspresi kompleks terlintas di benaknya. Pergilah ke desa King Feng. Pemimpin sekte, pemuda itu terlalu kuat, kita tidak akan membalas dendam, Liu Feng menyela perkataannya. Kita akan bernegosiasi. Pemuda itu bisa membunuh Huo Tai dan Raja Anjing Iblis, kita bukan tandingan baginya. Tapi kita bisa berbicara dengannya. Kita bisa membeli inti binatang buas yang dimilikinya. Kita bisa mendapatkan bahan-bahan yang dimilikinya. Dia berhenti sejenak, kilatan licik terpancar di matanya. Jika dia bersedia bekerja sama dengan Paviliun Feiyun kami, itu bukanlah hal buruk bagi kami, melainkan hal yang baik. Mata murid itu berbinar. Sang ketua paviliun itu bijaksana. Geng Serigala. Serigala hitam sudah mati. Para tetua dalam geng tersebut berdebat sengit tentang siapa yang seharusnya menjadi pemimpin geng yang baru, dan hampir terjadi perkelahian. Keributan apa ini? Seorang pria bertubuh kekar dengan wajah penuh bekas luka membanting tinjunya ke meja dan berdiri. Suaranya seperti guntur yang teredam, Black Wolf sudah mati, dan kau tidak terburu-buru untuk membalas dendam, tetapi memperebutkan posisi di sini? Omong kosong macam apa itu? Balas dendam? Tetua lainnya mencibir. Bagaimana kau bisa membalas dendam? Pemuda itu bisa membunuh serigala hitam, Huo Tai, dan Raja Anjing Iblis, seorang dewa emas tingkat 7. Jika kau naik ke sana, bisakah kau menahan satu serangan pedangnya? Pria bertubuh kekar dengan wajah penuh bekas luka itu terdiam. Dia benar-benar tidak sanggup menanganinya. Kekuatan pemuda itu melampaui kemampuan mereka untuk menanganinya. Jadi kita akan membiarkannya begitu saja? Black Wolf mati sia-sia? Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan kematiannya sia-sia. Tapi kita juga tidak bisa memaksanya begitu saja. Kita harus mengirim seseorang ke desa King Feng terlebih dahulu untuk menyelidiki dan mencari tahu tentang pemuda itu sebelum membuat rencana apapun. Semua orang mengangguk setuju. Gerbang berapi. Kalkun itu sudah mati. Suasana di dalam gerbang itu bahkan lebih kacau daripada di geng Changlang. Turki adalah pemimpin sekte dan orang yang mendirikan sekte api berkobar. Kematiannya membuat sekte api berkobar kehilangan tulang punggungnya. Para wakil pemimpin sekte masing-masing memiliki agenda sendiri. Sebagian ingin balas dendam, sebagian ingin merebut kekuasaan, dan sebagian ingin menyatakan kesetiaan kepada kekuatan lain. Mereka berdebat dengan sengit. Diam kalian semua. Seorang wanita tua berambut putih berdiri, bersandar pada tongkatnya. Dia adalah tetua tertinggi sekte api berkobar, seorang dewa emas tingkat 6 puncak. Dia biasanya menyendiri dan tidak mempedulikan urusan duniawi, tetapi dia tidak punya pilihan selain melangkah maju saat ini. Tetua, pemimpin sekte ayam api, dia. Aku tahu. Suara wanita tua itu tenang, namun mengandung otoritas yang tak tergoyahkan. Aku sedih atas kematian Kalkun itu. Tapi sekarang bukan waktunya untuk balas dendam. Kekuatan pemuda itu di luar kemampuan kita. Mari kita pergi ke desa King Feng dulu dan menilai situasinya. Jika kita bisa bernegosiasi, kita akan melakukannya. Jika tidak, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua orang mengerti maksudnya. Jika kita tidak bisa bernegosiasi, maka kita harus menerima nasib kita. Sementara itu, kekuatan lain bereaksi secara berbeda. Beberapa faksi mengirim mata-mata ke desa King Feng untuk mengumpulkan informasi. Sebagian pasukan tetap tidak aktif, mengamati situasi.
Beberapa faksi telah mulai merencanakan cara untuk mendapatkan keuntungan besar dari desa King Feng. Di mata mereka, desa King Feng hanyalah sebuah desa kecil yang tidak terkenal dengan beberapa ratus keluarga, yang terkuat diantaranya hanya berada di peringkat ke-6 alam abadi emas. Pemuda itu perkasa, tetapi dia sendirian. Satu orang mampu menahan serangan dari berapa banyak orang? Ketamakan adalah sifat alami para petani. Ketika dihadapkan dengan keuntungan yang sangat besar, akal sehat seringkali diabaikan. Akui dari kelompok tentara bayaran berdarah besi memimpin lebih dari 300 tentara bayaran ke desa King Feng dalam semalam. Mereka menunggangi berbagai makhluk mitos, sambil memegang obor di tangan mereka, nyala api menerangi separuh langit. Suara derap kuda, langkah kaki, dan dentingan pedang bercampur menjadi satu, bergema di langit malam yang sunyi seperti lonceng kematian. Penduduk desa King Feng telah terbangun. Para lansia, wanita, dan anak-anak berlari keluar dari rumah mereka dan berdiri di pintu masuk desa, memandang kerumunan orang yang gelap di kejauhan. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Kepala desa Zhao Yuanshan berdiri di bawah pohon besar di pintu masuk desa, bersandar pada tongkatnya. Tubuh tuannya sedikit gemetar diterpa angin malam, tetapi punggungnya sangat tegak. "Tuan-tuan, apa yang membawa kalian ke desa King Feng selarut malam ini?" Zhao Yuanshan berbicara dengan suara lantang, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Tetapi getaran dalam suaranya menunjukkan rasa takut yang ada di dalam hatinya. Akui menunggangi hewan rohnya ke depan kelompok, menatap Zhao Yuanshan dengan senyum dingin. "Apakah Anda kepala desa King Feng?" "Saya Zhao Yuanshan, kepala desa King Feng." "Bolehkah saya mengajukan pertanyaan ini, Tuan?" "Jangan coba mendekatiku." Akui menyela Zhao Yuanshan. Suaranya sedingin es. "Aku mendengar bahwa orang-orang dari desa King Fengmu membunuh Huo Tai, pemimpin kelompok tentara bayaran darah besi kami, dan juga mencuri inti binatang dari Raja Anjing Iblis Abadi Emas tingkat 7. Aku datang ke sini hari ini untuk menuntut penjelasan." Ekspresi Zhao Yuanshan berubah. Dia tahu bahwa Chen Ping telah membunuh Huo Tai, berita itu sudah menyebar luas. Namun, dia tidak menyangka grup tentara bayaran Iron Blood akan tiba secepat itu. Tuan Chen, dia belum kembali. Inti binatang yang Anda sebutkan juga tidak ada di desa King Feng. Bisakah Anda menunggu sampai Tuan Chen kembali sebelum kita bicara?" "Tunggu." Akui mencibir, "Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Siapa tahu apakah Tuan Chen yang kau sebutkan itu akan kembali? Bagaimana jika dia melarikan diri? Dari siapa aku harus mendapatkan inti binatang itu?" Dia melambaikan tangannya, dan para tentara bayaran di belakangnya segera menyerbu maju, mendorong Zhao Yuanshan ke samping, dan bergegas masuk ke desa. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Zhao Yuanshan berteriak, berusaha menghentikan mereka. Tetapi bagaimana mungkin seorang lelaki tua di tingkat ke-6 alam Dewa Emas dapat menghentikan lebih dari 300 tentara bayaran ganas? Para tentara bayaran mengamuk di desa, mendobrak setiap pintu, mengacak-acak tempat itu, dan menjarah semua barang milik penduduk desa. Panci dan wajan hancur berkeping-keping, spray dan pakaian berserakan di tanah, dan makanan serta perlengkapan spiritual dijejalkan ke dalam tas penyimpanan para tentara bayaran. Penduduk desa menangis dan memohon, tetapi tidak seorang pun memperhatikan mereka. Seorang ibu muda berlutut di tanah, menggendong anaknya, dan memohon kepada seorang tentara bayaran agar tidak mengambil beberapa kristal terakhir miliknya. Tentara bayaran itu menendangnya hingga terpental dan memasukkan kristal itu ke dalam sakunya. Anak itu berguling dari pelukan ibunya, jatuh ke tanah, dan menangis keras. Seorang pria tua berambut putih berdiri di depan rumahnya, mencegah para tentara bayaran masuk. Seorang tentara bayaran meninju wajahnya, menyebabkan beberapa giginya copot. Darah mengalir dari sudut mulutnya, mewarnai janggutnya menjadi putih. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun diseret keluar rumah oleh tentara bayaran karena ia mencoba menghentikan mereka mencuri artefak magis yang ditinggalkan ayahnya dengan menggunakan tongkat kayu. Tentara bayaran itu melemparkannya ke tanah dan menginjak dadanya. Suara tulang rusuk bocah itu patah terdengar jelas di tengah angin malam. Mata Zhao Yuanshan memerah saat menyaksikan semua ini. "Berhenti. Kalian semua, berhenti." Dia berteriak dan menyerbu seorang tentara bayaran yang sedang menghancurkan barang-barang, meraih lengannya dan berteriak, "Apakah kau tidak punya hukum?" Tentara bayaran itu tiba-tiba menepis tangan Zhao Yuanshan dan meninju dadanya. Zhao Yuanshan terhuyung mundur, setetes darah merembes dari sudut mulutnya. "Hukum?" Akui menunggangi hewan rohnya, mengamati semuanya dengan dingin. Di kota Bermuda, kelompok tentara bayaran darah besiku adalah hukumnya.